Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Melani Putri dengan NIM 24140100026. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan materi Al-Quran Surah Yunus ayat 22 sampai ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk wajarayna bihim birihin طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah Yunus ayat 22 sampai ayat 23. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru dan mereka mengira telah berkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya, kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari Al-Quran Surah Yunus ayat 22 sampai ayat 23. Berdasarkan kitab Lubab An-Nuqul fi Asbabun Nuzul karya Jalaluddin Asyuyuti serta kitab Asbabun Nuzul karya Ali bin Ahmad Al-Wahidi, tidak ditemukan riwayat yang sahih mengenai sebab khusus turunnya Quran Surah Yunus ayat 22 sampai ayat 23. Oleh karena itu, ayat ini dipahami sebagai ayat yang menjelaskan keadaan manusia secara umum, bukan ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu. Apabila ditinjau dari hubungan antar ayat, ayat ini berada dalam rangkaian pembahasan surah Yunus yang menegaskan kekuasaan Allah melalui berbagai tanda kebesarannya di alam semesta. Sebelum ayat ini Allah menjelaskan bahwa hanya Dia yang berhak disembah dan hanya kepadanya manusia akan kembali. Selanjutnya, pada ayat 22 sampai ayat 23, Allah memberikan contoh nyata tentang perilaku manusia ketika berada dalam perjalanan di laut. Laut
dipilih sebagai ilustrasi karena pada masa turunnya Al-Quran, perjalanan laut merupakan salah satu perjalanan yang paling berbahaya. Ketika cuaca baik dan angin bertiup tenang, manusia merasa aman dan percaya diri. Akan tetapi, saat badai datang dan gelombang mengepung kapal dari segala arah, manusia kehilangan seluruh sandaran selain Allah. Dalam keadaan seperti itu, mereka berdoa dengan penuh keikhlasan serta berjanji akan menjadi hamba yang bersyukur apabila diselamatkan. Namun, setelah memperoleh keselamatan, sebagian manusia kembali melakukan kemaksiatan dan melupakan janji yang pernah mereka ucapkan. Dengan demikian, ayat ini menjadi gambaran tentang tabiat sebagai manusia yang seringkali mengingat Allah hanya ketika berada dalam kesulitan, sedangkan ketika memperoleh kenikmatan mereka kembali lalai. Kan salah satu bukti kekuasaan Allah yang memungkinkan manusia melakukan perjalanan di daratan maupun di lautan. Allah mengaruniakan angin yang menggerakkan kapal sehingga manusia dapat berlayar dengan aman. Akan tetapi, ketika angin berubah menjadi badai dan gelombang datang dari segala arah, manusia menyadari bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menyelamatkan mereka selain Allah. Oleh sebab itu, mereka berdoa dengan penuh keikhlasan serta memurnikan ibadah hanya kepadanya. Jadi, ayat ini juga menunjukkan bahwa doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Akan tetapi, doa tersebut harus dibuktikan melalui perubahan sikap setelah memperoleh nikmat. Keimanan yang sejati bukan hanya tampak ketika seseorang berada dalam kesulitan, melainkan juga ketika hidup dalam keadaan lapang dan penuh kenikmatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 22 sampai ayat 23. Yang pertama yaitu pendidikan tauhid. Ayat ini menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan manusia. Dalam kondisi apapun, seorang muslim harus menggantungkan harapan dan pertolongan hanya kepada Allah. Pendidikan tauhid dalam ayat ini mengajarkan bahwa seluruh sebab di dunia tidak akan memberikan manfaat tanpa izin Allah. Selanjutnya yaitu pendidikan keimanan. Keimanan yang benar tidak boleh berubah sesuai keadaan. Banyak orang yang rajin berdoa ketika mengalami kesulitan, tetapi lalai ketika memperoleh kemudahan. Ayat selanjutnya, pendidikan syukur. Allah mengajarkan bahwa setiap nikmat harus dibalas dengan rasa syukur. Syukur tidak hanya diucapkan melalui lisan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk ketaatan, ibadah, serta penggunaan nikmat sesuai dengan ajaran Allah. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.